sa video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Pas aku take video ini kebetulan di hari Sabtu kemarin ya mam. Nah sekarang itu udah jam 5 pagi dan aku baru kelar sholat subuh gitu ya. Setelah anak aku aktif sekolah lagi, seperti biasa kebiasaan ibu-ibu balik lagi tiap pagi tuh rempong sama yang namanya urusan sarapan sama bekal. Tapi bedanya kalau di rumah itu nggak ada yang makan atau sarapan pagi gitu pakai nasi ya. Paling banter itu pakai roti isi kayak gitu mam ya, atau roti bakar, pokoknya makanan-makanan yang ringan-ringan aja. Tapi karena hari ini pak suami lagi piket kantor, pulangnya itu jam 8 pagi, jadi untuk pagi ini aku agak santai dikit. Biasanya kalau pak suami lagi ada di rumah, aku sambil nyiapin bekal sambil nyiapin sarapan juga buat pak suami, karena kakak Rasya itu nggak makan sebelum berangkat sekolah ya, jadi dia itu biasanya cuma minum susu aja. Nah kebetulan tadi malam sebelum tidur kakak Rasya itu udah request katanya besok pagi tuh pengen bawa bekal ke sekolah nasi ya. Meskipun aku tahu anak aku tuh nggak bakalan makan nasinya, tapi karena tadi malam dia udah request, jadi ya udahlah ya pagi ini aku langsung gercep aja masak nasi. Terus aku mau siapin lauknya. Kebetulan di kulkas juga masih ada stokan sosis sama nugget. Dia juga emang minta digorengin sosis sama nugget aja, plus pakai saus tomat gitu. Jadi ini tuh pertama kali kakak Rasya bawa bekal nasi setelah beberapa hari MPLS di sekolahnya. Sebelum-sebelumnya seperti biasa aku cuma bikin hotdog, burger, kadang juga kentang goreng, nugget atau sosis aja. Tapi hari ini karena dia minta nasi, jadi ya udah aku bawain nasi aja plus lauknya gitu mam. Nah sambil nunggu nasinya matang, di sini aku juga mau goreng nugget sama sosis dulu. Kenapa aku kasih dua macam, biar dia itu ada variasi menu gitu ya, atau variasi lauk di bekal yang dia bawa. Nah ini lanjut aku sambil goreng nugget, aku juga mau siapin si sosisnya. Jadi sosisnya aku pakai 2 buah aja. Kebetulan ini sosisnya mau aku potong-potong biar gampang ya pas anak aku tuh makannya nanti. Jadi hari ini ya simpel-simpel aja ya mam. Dan meskipun tiap hari nyiapin bekal, emang di rumah itu kalau pagi nggak ada aktivitas yang repot banget, karena untuk sarapan orang rumah juga nggak ada yang makan nasi di pagi hari. Makannya itu paling jam 12 siang ke atas. Aku sama pak suami juga gitu ya, jadi kakak Rasya mungkin ya ikut-ikutan lah ya sama kebiasaan kita di rumah. Tapi lebih parahnya kalau kakak Rasya tuh emang kalau pagi dia nggak mau makan apa-apa, palingan dia tuh cuma minum susu. Nah ini nugget sama si sosisnya udah matang, jadi aku dinginin dulu. Lanjut ini untuk stokan sisa aku masukin kulkas lagi. Dan pas aku buka kulkas di sini aku lihat masih ada buah pepaya gitu, jadi aku keluarin sebentar mau aku kupas untuk sarapan aku pagi ini. Tapi sebelumnya ini aku mau lap-lapin dulu area kompor. Kebetulan ada minyak-minyak yang niprat. Ini aku lapnya pakai lap kering aja. Karena kalau kompor dalam kondisi panas terus dilap pakai kain basah itu rawan pecah ya. Apalagi bahan dari kompor aku ini kan bagian atasnya itu kaca. Jadi kalau misalnya kompornya masih dalam kondisi panas, itu aku pasti lapnya cuma pakai lap kering aja. Kalau emang masih agak kotor dan berminyak, aku bersihnya nunggu pas kompornya udah dingin. Nah lanjut ini aku mau kupas pepaya. Ini tuh pepaya samping rumah ya, jadi aku nggak beli. Alhamdulillah pepaya samping rumah itu buahnya lebat banget, padahal itu aku nggak nanam. Itu tumbuh dari sisaan biji pepaya yang aku buang gitu mam. Nah alhamdulillahnya buah pepayanya itu manis banget, dan sekarang itu udah banyak yang mateng.
Nah ini aku kupasnya itu setengah aja dulu. Ini tuh nggak habis ya buat sekali aku makan atau pas aku sarapan ini. Jadi ini tuh nyisa, setengahnya itu aku masukin kulkas setelah aku sarapan. Ini aku potong-potong, sengaja potongnya agak gede-gede karena aku suka aja. Dan ini tuh papayanya enak banget, selain manis ini juga nggak benyek ya. Karena kadang ada buah papaya yang kalau matang itu udah benyek, itu aku nggak suka sama sekali gitu, Mam. Lanjut, ini aku siapin dulu baju-baju sekolahnya kakak Rasya, termasuk juga tas, pakaian dalam, kaos kaki. Karena ini hari Sabtu, jadi hari ini pakai baju pramuka. Ini sebelum aku bangunin kakak Rasya ya. Biasanya kakak Rasya itu bangun tidur kalau pagi, kalau pas pakaian sama tasnya itu udah aku siapin seperti ini. Jadi kalau udah ditatain seperti ini tuh sebentar pas pakein dia baju tuh enak ya. Jadi nggak perlu berdiri lagi, nggak perlu keluar masuk kamar buat nyari keperluan dia buat berangkat sekolah. Nah ini aku baru buka pintu meskipun bangunnya dari tadi, dan udara di luar itu masih sejuk karena ini masih pagi gitu. Terus untuk lampu teras itu juga baru mau aku matiin. Karena masih ada beberapa menit, aku me time bentar dulu sambil nikmatin sarapan aku pagi ini. Jadi kalau pagi aku tuh orangnya sebenarnya fleksibel ya, yang penting gak makan nasi. Kalau misalnya ada stok buah di rumah, kadang aku cuma makan buah aja tiap pagi. Terus kalau gak ada ya paling makan roti bakar atau roti isi gitu. Pokoknya yang penting ada lah ya buat ganjal perut di pagi hari. Nah ini tuh aku sambil me time nikmatin buah pepayanya yang super manis ini. Dan sebenarnya di sini tuh kakak Rasya udah bangun, cuma dia udah mandi. Jadi aku sambil nunggu dia kelar mandi, aku juga sambil sarapan gitu. Nah ini pepayanya nggak aku habisin ya Mam. Jadi setengahnya itu aku simpan dan masukin kulkas. Jadi sebentar siang bisa aku makan lagi. Pas aku masuk dapur, ini nasinya ternyata udah mateng. Jadi untuk nasinya mau aku aduk dulu biar nasinya itu perak gitu ya. Jadi nggak ngegumpal, terhambur gitu. Dan aku suka nasi kalau baru mateng itu langsung diaduk seperti ini. Jadi ini juga ngurangin kadar air yang ada di nasi gitu. Biasanya kan kalau nasi-nasi yang dimasak pakai rice cooker itu cepat berkeringat atau cepat bau dan basi gitu ya. Tapi kalau diginiin setiap kali baru mateng itu mengurangi nasi yang mudah basi atau mudah bau gitu. Nah kebetulan ini nasinya baru matang banget, jadi aku mau langsung keluarin aja, masukin tempat bekal kakak Rasya. Dan ini nggak langsung aku tutup sebentar karena nasinya masih panas gitu ya. Jadi aku tunggu dingin dulu baru aku masukin ke dalam tas sekolahnya. Nah nyiapin bakal nasi pagi ini untuk kakak Rasya itu sebenarnya lumayan agak was-was karena takutnya dia tuh nggak makan ya. Karena aku tahu banget kebiasaan anak aku, kalau nasi dia tuh nggak doyan makan pagi-pagi, apalagi kan jam istirahat di sekolah itu sekitar jam 10-an. Dan kakak Rasya biasanya jam segitu belum mau makan nasi, tapi karena ini permintaan dia, makanya ya udah aku turutin aja Mam. Ini untuk nuggetnya udah aku masukin ke dalam tempat bekalnya. Terus aku juga masukin saus tomat. Lanjut ini aku tatain untuk sosis yang udah aku goreng tadi. Dan alhamdulillahnya Mam, pas pulang sekolah itu nasinya ternyata dimakan meskipun gak habis ya, nyisa sekitar 1 sendok gitu. Tapi kayak gitu aja aku bersyukur karena bekalnya itu tetap dimakan. Kalau lauk sama saus tomatnya itu benar-benar ludes, kalau nasinya nyisa 1 sendok aja Mam. Oke, ini lanjut. Aku mau simpan bekal sama air minumnya di sini biar sebentar itu gampang. Dan ini alhamdulillah kakak Rasya udah selesai mandi. Lanjut aku mau pakein baju dulu. Kakak Rasya kalau pagi udah nggak seribet dulu ya Mam pas masih TK. Karena waktu TK itu emang bangun paginya itu susah banget. Tiap pagi mesti bergelut dulu sama dia, baikin moodnya dulu baru dia mau berangkat sekolah. Tapi semenjak dia masuk SD, alhamdulillah bangun juga nggak repot. Kadang juga kalau udah denger aku nguprek-nguprek di dapur, dia bangun sendiri terus langsung mandi sendiri.
Dan pagi ini dia juga seperti itu ya. Pas dia dengar aku udah ribet di dapur, dia udah bangun terus langsung masuk kamar mandi. Cuman kalau untuk pakein dia baju, aku masih bantu buat pakein karena kadang dia tuh masih kurang rapi gitu mam cara pakai bajunya. Oke, ini aku lanjut pakein Kakak Rasya baju. Hari ini hari Sabtu, jadi dari sekolah itu wajib pakai baju pramuka gitu ya mam. Seperti biasa, momen makein baju atau nyiapin anak ke sekolah kayak gini tuh sebenarnya juga momen curhat anak aku setiap harinya, karena pasti ada aja yang dia obrolin atau dia cerita gitu mam. Entah pengalaman kemarin dia di sekolah, entah pelajaran apa yang dia kerjain di sekolah, atau mungkin pengalaman dia kemarin di tempat lesnya. Itu tiap pagi dia cerita dan diulang-ulang seperti itu mam. Tapi aku seneng aja karena momen-momen pagi seperti ini tuh kayak bonding gitu antara aku sama anak aku sebelum dia berangkat sekolah. Nah ini Kakak Rasya udah pakai kaos kaki, udah mau siap-siap pakai sepatu. Aku juga masukin tisu dulu nih ke tempat bekalnya, biar kalau misalnya habis makan itu ada tisu buat lap tangan sama lap mulut. Terus ini tempat bekalnya udah aku tutup, langsung aja aku masukin ke dalam tasnya. Nah habis ini aku mau lanjut ganti baju karena hari ini gak ada pak suami, jadi untuk tugas ngantar anak sekolah pasti aku yang ngerjain. Ya seperti inilah ya mam ya, repotnya pagi-pagi mulai bangun tidur sampai anak berangkat sekolah itu rasanya kayak ribet aja gitu mam. Ada yang sama gak sih? Pasti ada dong ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang udah punya anak sekolah. Ini satu aja aku udah lumayan ribet, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang punya 2, 3, 4, atau 5 anak yang sekolahnya itu barengan. Pasti repotnya itu bakalan double-double lagi. Jadi semangat ya mam buat kita para ibu rumah tangga. Lanjut, ini Kakak Rasya udah selesai pakai sepatu, terus aku mau langsung antarin dia ke sekolah. Ini aku udah kelar pakai baju, jadi sekarang waktunya buat ngantar anak aku sekolah. Hari ini anak tetangga aku juga mau ikut, jadi Kakak Rasya ini ke rumah tetangga aku mastiin anaknya mau ikut atau enggak. Nah di sini dia katanya mau ikut aja karena ayahnya belum datang buat jemput dia ke sekolah. Jadi ya aku bilangnya ya udah sekalian aja karena sekolahnya juga barengan tapi kelasnya aja yang beda. Dan ini aku persingkat aja videonya. Alhamdulillah Kakak Rasya udah nyampe di sekolah. Itu dia bareng sama anak tetangga aku ya, jadi teman mainnya juga. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku pagi hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93.